Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul materi Konsep dan Struktur Kepemimpinan dalam Organisasi. Kelompok 7 yang beranggotakan Irfan Afandi, Dita Marcella Saragih, dan Mahya Sabilillah. Pembahasan yang akan kami bahas yaitu meliputi yang pertama, pengertian kepemimpinan menurut para ahli dan KBBI. Yang kedua, pengertian kepemimpinan secara umum. Yang ketiga, konsep kepemimpinan. Yang keempat, struktur kepemimpinan. Yang kelima, contoh kasus konsep dan struktur kepemimpinan. Yang keenam, kesimpulan. Pengertian kepemimpinan. Menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepemimpinan adalah cara memimpin atau perihal pemimpin. Secara harfiah, kepemimpinan berasal dari kata pimpin yang artinya mengarahkan, membina, mengatur, menuntun, menunjukkan atau memengaruhi. Menurut ahli Stephen P. Robbins, kepemimpinan itu sendiri adalah kapabilitas seseorang untuk memengaruhi individu atau masyarakat agar bisa meraih tujuan tertentu. Ini bisa menyangkut pada sebuah tujuan dari organisasi atau golongan. Pengertian kepemimpinan secara umum. Kepemimpinan adalah tentang bagaimana memengaruhi orang lain, bawahan, atau pengikut agar mau mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep kepemimpinan dalam organisasi. Sebelumnya, apa sih itu konsep kepemimpinan? Konsep kepemimpinan adalah rancangan atau pola yang dipakai dalam proses interaksi antara seorang pemimpin dengan sekelompok orang yang dipimpin agar mencapai tujuan yang diinginkan secara maksimal. Konsep kepemimpinan memiliki 5 poin. Yang pertama, kepemimpinan sebagai fokus proses-proses kelompok. Maksudnya di sini adalah keunggulan seseorang atau beberapa individu dalam mengontrol proses dari gejala-gejala sosial. Melihat kepemimpinan sebagai sentralisasi usaha dalam diri seseorang sebagai cerminan kekuasaan dari keseluruhan. Yang kedua, kepemimpinan sebagai suatu kepribadian dan akibatnya. Maksudnya adalah pemimpin adalah seorang individu yang memiliki sifat dan karakter yang diinginkan oleh rakyatnya. Teori kepribadian cenderung memandang kepemimpinan sebagai akibat pengaruh satu arah, mengingat bahwa pimpinan mungkin memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan para pengikutnya. Maka biasanya ahli teori pribadi lupa menyinggung karakteristik timbal balik atau interaksi dari atau dalam situasi kepemimpinan. Yang ketiga, kepemimpinan sebagai tindakan atau tingkah laku. Tingkah laku kepemimpinan sebagai tingkah laku yang akan menghasilkan tindakan orang lain searah dengan keinginannya, dan tingkah laku seorang individu dapat mengarahkan aktivitas kelompok. Yang keempat, kepemimpinan sebagai bentuk persuasi. Maksudnya di sini adalah kepemimpinan adalah pengelolaan manusia melalui persuasi dan inspirasi daripada melalui pemaksaan langsung. Hal ini melibatkan penerapan pengetahuan mengenai faktor manusia dalam memecahkan masalah yang konkret. Dan yang terakhir, kepemimpinan sebagai alat mencapai tujuan. Proses menciptakan situasi sehingga para anggota kelompok termasuk
kepemimpinan dapat mencapai tujuan bersama dengan hasil maksimal dalam waktu dan kerja yang singkat. Selanjutnya, saya akan membahas perbandingan struktur kepemimpinan. Struktur kepemimpinan dibagi menjadi dua, yaitu vertikal dan horizontal, di mana struktur kepemimpinan vertikal di poin pertama yaitu lebih simpel namun lebih lambat atau otoritas. Sedangkan horizontal lebih rumit namun cepat, demokratis. Vertikal sudah ditentukan dengan jelas berdasarkan jabatan, sedangkan horizontal berbagi dan kurangnya otoritas. Vertikal hanya mencakup hal yang penting diketahui sesuai lingkup kerja, sedangkan horizontal transparan dan diketahui seluruh anggota dalam tim. Vertikal merasa ada batasan antara atasan dan bawahan, sedangkan horizontal lebih akrab dan berbaur. Berikut adalah struktur organisasi. Dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, atas bawah versus sejajar. Struktur kepemimpinan vertikal dan horizontal memiliki hasil yang berbeda dalam hal pengambilan keputusan. Dalam struktur vertikal, organisasi memiliki rantai manajemen. Keputusan biasanya dibuat dari atas ke bawah. Mayoritas keputusan ditentukan oleh tingkat atas dalam rantai tersebut. Untuk organisasi besar, menggunakan sistem atas bawah ketika membuat keputusan akan memudahkan daripada menunggu setiap anggota dalam tim untuk berkumpul dan berdiskusi. Struktur horizontal lebih berpusat pada kerjasama tim daripada menggunakan sistem hierarki. Model kepemimpinan horizontal ini menghilangkan tembok pembatas dalam struktur organisasi sehingga semua karyawan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karenanya, rantai perintah dalam struktur kepemimpinan horizontal sangat kecil atau hanya satu lapisan pengambilan keputusan cenderung lebih cepat dan efektif. Yang kedua, sudah ditentukan versus berbagi. Struktur kepemimpinan vertikal menggunakan sistem hierarki dalam organisasi yang berdasarkan pada penentuan posisi atau peran yang telah ditentukan. Sedangkan struktur kepemimpinan horizontal di mana anggota tidak mengetahui kepada siapa untuk melaporkan pekerjaannya karena tanggung jawab dibagi di dalam organisasi. Yang ketiga, perlu diketahui versus transparan. Perbedaan yang sangat mencolok antara struktur kepemimpinan vertikal dan horizontal adalah pada tingkat transparansi dalam organisasi. Organisasi yang memiliki struktur vertikal biasanya membagikan informasi untuk hal yang perlu diketahui. Sebagai tambahan, karena organisasi yang menganut struktur kepemimpinan vertikal memiliki lapisan manajemen yang banyak, kekurangannya adalah informasi yang disampaikan kepada atasan tertinggi menjadi kacau. Sedangkan struktur kepemimpinan horizontal sebaliknya menuntut transparansi antar aspek dalam bisnis. Hilangnya tembok pembatas dalam struktur organisasi membantu mempersingkat komunikasi dan kolaborasi dalam lingkup kerja. Dan yang terakhir, kita versus mereka. Model kepemimpinan vertikal biasanya terlihat dalam perusahaan besar, dapat menciptakan perasaan kita versus mereka dalam perusahaan, karena pemimpin dan anggota berada pada level yang berbeda. Sedangkan struktur kepemimpinan horizontal mengurangi perasaan tersebut dengan mengutamakan bakat keterampilan daripada hierarki manajemen, sehingga sedikit divisi yang muncul di antara pemimpin dan anggota. Baiklah, kita masuk ke contoh kasus. Krisis kepemimpinan daerah sedang terjadi selama pandemi COVID-19 yang menimbulkan keprihatinan publik. Krisis tersebut ditunjukkan dengan beberapa kasus kepala daerah yang melanggar aturan. Pelaksana tugas Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Arman Suparman mengatakan,
Tindakan kepala daerah akhir-akhir ini, baik dari sisi kebijakan maupun program, menunjukkan kemerosotan. Hal tersebut tidak hanya terjadi dari sisi kapasitas, tetapi juga integritas. Ia menegaskan kapasitas dan integritas kepala daerah menjadi determinan pertumbuhan ekonomi daerah. Dengan kejadian beberapa hari terakhir ini, jadi preseden buruk dan alarm bahaya bagi kita semua terkait dengan pembangunan daerah saat ini dan juga di masa yang akan datang, kata Arman, Kamis, tanggal 2 bulan 9 tahun 2021. Pernyataan tersebut disampaikan Arman dalam diskusi bertajuk Krisis Kepemimpinan Daerah di Tengah Pandemi COVID-19 yang diselenggarakan oleh KPPOD. Hadir juga dalam diskusi tersebut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik, Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimart Girsang, dan Komisioner Ombudsman RI Robert Naendi Jaweng. Arman menyebutkan salah satu kelompok kasus yang dilakukan kepala daerah akhir-akhir ini yaitu terkait pengelolaan keuangan daerah. Kasus penerimaan honor pemakaman jenazah warga yang terkonfirmasi COVID-19 oleh wakil bupati dan pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember. Arman menyayangkan kepala daerah tersebut justru memberi respon justifikasi sesuai peraturan yang ada. Analisis kasus. Dalam contoh kasus ini, terlihat bahwa seorang pemimpin yang menyalahkan konsep kepemimpinan dan struktural kepemimpinan. Dari pemerintah pusat sudah memberikan dana yang besar untuk mengatasi COVID-19, namun pemimpin daerah menyalahgunakan jabatannya dengan mengambil dana tersebut atau korupsi, dia hanya memikirkan kepentingan pribadi tidak masyarakatnya. Seharusnya sebagai seorang pemimpin mengetahui peran pentingnya untuk masyarakat dan bisa mencerminkan sikap yang baik dan mampu mengarahkan masyarakatnya ke arah yang baik guna mengatasi COVID-19. Kesimpulan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya. Seorang pemimpin yang baik harus memiliki integrasi atau kepribadian, intelektual atau pengetahuan, inteligensi atau spiritual, skill atau kemampuan atau keahlian, memiliki power atau dapat mempengaruhi orang lain, mampu belajar, mendengar dan siap dikritik. Apabila ketujuh ini dari esensi atau hakikat kepemimpinan tersebut telah dimiliki oleh seorang pemimpin, maka pemimpin tersebut akan arif dan bijaksana. Seorang pemimpin harus mengetahui konsep dan struktur dalam organisasinya agar dapat mencapai hasil yang maksimal dalam menjalankan tujuan di organisasinya. Baiklah, itulah hasil presentasi kami dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.